Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Dengan Mbak siapa? Esti. Mbak Esti ya. Iya. Mbak Esti aslinya dari mana, Mbak? Boyolali. Boyolali. Oh, berarti dari dekat sini ya, Iya. rumahnya ya. Oh iya. Mbak Esti, boleh ceritain nggak dulu awal kenal atau bisa masuk grup Panda Persepuan itu ceritanya kayak gimana? Dari pasien, ibu kembar. Terus ibu saya juga kebetulan pasiennya ibu kembar. Karena ternyata ibu itu kan dulu kalau jalan tuh kakinya agak kayak diseret. Jalan jauh itu nggak kuat. Oh gitu, Akhirnya, ibunya Mbak Esti. akhirnya kesini ketemu ibu, ternyata itunya saraf kejepit. Oh, saraf kejepit. Terus sudah diterapi, kesini semakin membaik. Sekarang jalan itu udah nggak putus, sudah bisa jalan yang agak jauh. Tuh sekarang tinggal perawatan. Nek saya sendiri karena sering nemenin ibu terapi juga, ngobrol-ngobrol, diceritain sama ibu kalau ada Panda Persepuan. Cuman waktu itu saya belum terlalu ngeh ya, itu apa itu enggak. Dengan dari ceritanya ibu aja, enggak ada kok, bukan enggak ada ya, belum keinginan kok kepengen tahu Panda Persepuan itu enggak ada. Cuma berarti waktu itu dari ibu. sempat dengar aja dari ibu, karena ibu sering berobat ke ibu kembar, gitu ya Mbak. Jadi responnya Mbak Esti waktu itu gimana? Sampai akhirnya memutuskan untuk pengen gabung di grup Panda Persepuan. Nyimak ceritanya ibu aja sambil kalau ada yang bisa tak pakai untuk dipelajari ya dipakai gitu aja. Berjalan semakin ke sini, habis acara yang bulan Desember itu ibu sempat nawarin, nanya mau nggak, siap nggak untuk gabung. Oh, berarti Mbak Esti sempat hadir ya pas acara yang bulan Desember itu ya? Hadir. Lo nggak sama sekali blank, nggak tahu itu acara apa, pokoknya disuruh ibu datang, udah datang. Kalau selain dari ibunya Mbak Esti, ada nggak hal lain yang men-trigger Mbak Esti untuk akhirnya memutuskan pengen gabung nih di grup Panda Persepuan? Triggernya itu lebih ke kurang sabar. Oh, jadi selama ini gampang marah gitu ya Mbak Esti? Emosi gampang kayak kesenggol dikit, emosi. Iya. Emosi itu. Terus akhirnya pas ditawarin ibu itu juga nggak langsung yang ini, karena merasa belum pantas. Cuman karena ibu belum coba, ya akhirnya banyak belajar dari Pandapa juga, sambil dengerin ceritanya teman-teman, ada yang bisa diambil ya kita pelajari, diterapkan. Oh gitu, jadi ngambil pengalaman dari anggota grup yang lain gitu. Mbak Esti juga bisa ngambil ilmu dari situ ya Mbak. Oh iya. Terus sebelum di Panda Persepuan, Mbak Esti pernah nggak mungkin pernah punya tradisi atau kebiasaan yang sebelumnya udah pernah dilakuin kayak di Panda Persepuan? Meditasi itu udah pernah, tapi karena ya itu mandiri, dengerin praktek, tapi nggak dapat feel-nya tuh kayak kurang. Oh gitu. Oh jadi sebelumnya Mbak Esti udah pernah belajar meditasi tapi tanpa mentor. Iya, jadi sendiri nyobain dari sini, dicoba enggak. Kalau di Pandapa kan ternyata kita juga dibimbing, diarahkan, bahkan ada kelasnya, diingatkan saling isi. Kalau ada yang agak diingatkan lagi. Akhirnya kan ya belajar buat nurunin ini juga, nurunin ego, sabarnya juga udah enggak. Kalau dulu kan kurang sabar, bahkan banget.
Kalau sekarang masih ada yang belum bisa, tapi untuk yang lain udah bisa milih. Oh, ini harus kalem, harus itu. Gitu. Jadi permasalahan utama sebelumnya dari Mbak Esti juga ada itu ya, kurang sabar itu tadi ya. Gerusak-gerusuk, terus apa-apa harus serba cepat, sat-set. Kan ternyata nggak bisa kalau di kayak gitu. Jadi sekarang udah ngalir. Ikutin aja. Kalau ke sini ya udah ke sini dulu. Nanti harus balik lagi aja dulu. Nanti pasti sampai kok. Berarti kalau dari Desember sampai sekarang berarti kurang lebih 3 bulan ya Mbak Esti di Panabakaskuan ya? Belum ada. Saya masuk bulan Februari. Bulan Februari. Ya. Itu setelah sejak masuk itu sampai sekarang yang paling kena menurut Mbak Esti perubahan di dalam dirinya Mbak Esti sendiri apa sih? Udah nggak ini ya. Kalau dulu itu kan masih megang kayak kalau aku nggak tahu nyebutnya itu apa. Kalau sekarang udah lepas. Bisa melepas yang dulu mungkin saya genggam. Oh ya, keterikatan. Keterikatan itu pelan-pelan. Bahkan kadang udah lupa. Tadi apa, kepengen apa itu udah nggak itu. Terus udah bisa, misalnya kanan kiri heboh itu udah bisa. Oh gitu ya. Kalau dulu kan kadang kepo ya, penasaran pada ngeributin apa sih. Sekarang udah nggak. Bahkan untuk keluar rumah pun juga kalau nggak penting-penting banget itu udah nggak ada kok kepengen keluar, kecuali kalau memang ada yang harus diobrolin atau harus dibicarakan baru. Selain berubah dari diri Mbak Esti tadi sekarang yang jadi lebih sabar, nggak gampang trigger gampang marah, terus udah bisa mulai melepaskan keterikatan, terus dampak untuk orang sekitar mungkin Mbak, mungkin teman kerja, keluarga atau tetangga gitu ada nggak? Kalau tetangga saya tidak begitu memperhatikan ya, karena fokus saya itu sebenarnya di keluarga dulu. Untuk keluarga udah lebih kalem. Kalau dulu kan masih ya keras, sekarang sedikit-sedikit udah, meskipun kadang yang namanya manusia ya kadang masih suka kelelahan juga. Itu ada. Dari segi anak sudah ada sebenarnya, tapi ya masih sedikit. Tapi saya juga nggak maksa kok harus segera itu, pelan-pelan itu juga saya hilangkan, karena kan kita nggak boleh maksa. Betul. Itu nggak boleh. Kalau dari rekan-rekan kerja, memang saya sendiri yang untuk memutuskan untuk mundur atau mengkat mereka. Nah nanti kalau misalnya masih berhubungan atau hanya melihat mungkin dari status WA atau apa, kadang kan orang itu gini ya, sebenarnya kita nggak butuh informasi tersebut, tapi tiba-tiba disampaikan ada info gini loh, gitu tuh. Kalau kita masih berhubungan dengan sana, otomatis itu masih bisa ke ini. Akhirnya saya memutuskan untuk enggak lah, bukan berarti kok memutus terus nggak tegur sapa atau nggak silaturahmi, itu enggak. Jadi tetap, tapi sewajarnya saja. Dan ternyata malah diganti dengan keluarga baru yang mungkin sudah pengalamannya sudah banyak. Saya bisa belajar dari saudara-saudara di sini. Ya udah lebih aim. Jadi pasti udah terhindar dari lingkungan yang toksik ya Mbak. Masih ada, itu tetap masih ada, meskipun cuma kecil, tapi kan kita bisa meminimalisir untuk tidak terkontaminasi. Nah ini kan kita masih terus berjalan di Panabakaskuan ya Mbak. Kita semua kan bareng-bareng sama anggota grup yang lain. Mungkin ada harapan atau saran dari Mbak Esti buat Panabakaskuan? Harapan nggak kepikiran ya, harapan itu mau A atau mau B itu nggak. Saya lebih ke ngalir, mengikuti saja.
kalau memang harus A berarti ya sudah jalannya harus A gitu, sambil pelan-pelan kayak menikmati aja, karena nanti itu dengan sendirinya itu pasti akan ada jalan. Oh gitu, jadi berarti lebih mengalir aja ya. Dan nggak ada kayak ekspektasi harus bikin, udah nggak udah nggak. Itu sih kalau menurut saya memang hikmah atau intisari dari meditasi itu sendiri ya Mbak. Jadi memang tanpa tujuan, hanya mengalir saja ya. Kan kalau kita punya ekspektasi atau punya berharap ini itu malah nggak dapat. Oh gitu, jadi kalau dikejar tambah nggak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi kalau pas meditasi kalau pengen begini, pengen gitu, malah nggak dapat. Karena beberapa kali belajar meditasi pengennya begini, ternyata malah yang terjadi itu justru di luar. Di luar yang saya inginkan. Daripada nanti kecewa atau gimana, ya sudah ngalir aja. Gitu. Mungkin Mbak Esti ada saran nggak buat teman-teman yang nonton, barangkali ngalamin hal yang sama kayak Mbak Esti, kira-kira langkah awalnya seperti apa? Saran apa ya? Kalau untuk menyarankan masuk atau gimana itu enggak. Jadi kalau misalnya memang penasaran atau apa ya mungkin bisa dilihat dari YouTube-nya Pandana Kasepuhan ya, karena kan itu nanti akan menggerakkan hati kita untuk bergabung atau tidak, kan itu juga pilihannya masing-masing. Nggak bisa kita kamu harus masuk, itu enggak. Orang keluarga saya sendiri aja nggak saya sarankan. Jadi lihat saja yang sudah ada di situ itu seperti apa. Kalau memang itu membuat kamu merasa bahwa kamu harus bergabung, ya nanti kan dengan sendirinya. Waktunya nanti juga akan gitu. Karena saya dulu pun juga begitu. Nggak nanya ini apa, pas ditanya juga udah ini aja, ya udah. Oke Mbak Esti, terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas testimoninya. Semoga kita semua kesadarannya terus bertumbuh dan Mbak Esti sekeluarga tetap sehat selalu. Terima kasih ya Mbak Esti. Selamat malam. Selamat malam.